Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya kita bersyukur kepada Allah. Kita telah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala di ujung Jumat penghujung bulan Sya'ban. Insyaallah tadi pagi laporan dari Aceh, bulan telah memasuki masahnya, dan insyaallah nanti malam kita menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Semoga serentak ibadah saum Ramadan tahun ini. Kita pantas bersyukur, terutama mengingat orang-orang yang telah berjasa kepada kita, orang-orang yang dengan pengorbanannya, keikhlasannya, kasih sayangnya membesarkan kita, ngongkosin kita, ngedidik kita. Tapi boleh jadi mereka tahun ini tidak lagi bersama dengan kita Ramadan 1446 Hijriah. Kita hanya bisa berdoa dan berharap semoga puasa kita nanti, tarawih kita nanti, tadarus kita nanti, infak sedekah nanti, semua amal kebaikan kita di bulan Ramadan menjadi pahala yang mengalir deras kepada mereka almarhum, almarhumah, atau orang tua kita yang masih hidup di hari-hari tua mereka. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamihi tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fi abwabul jahim wa taghalla fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan, bulan di dalamnya Allah membuka pintu-pintu surga, kemudian menutup pintu-pintu neraka, setan-setan dirantai, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ramadan tiap tahun kita melewatinya dengan baik, tapi ada satu hal yang kami pandang, betapa banyak orang tua Ramadannya tidak dinikmati dengan baik. Apa itu? Kadang kita sibuk kemana-mana, tarawih gonta-ganti masjid, tapi kita lupa di pundak kita ada tanggung jawab yang paling penting, yaitu ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadikan Ramadan tahun ini bulan agar supaya diri kita, keluarga kita, anak-anak kita terbebaskan dari api neraka. Secara umum mungkin kita sudah menjadi orang tua, ayah, suami yang baik, tapi kita harus akui kadang-kadang kita tidak sadar kita bukan ayah dan orang tua yang asyik. Apa tanda kita bukan orang tua yang asyik? Kalau Ramadan anakmu tidak dekat denganmu, dia masuk ke rumah salam dia tidak menyebut ayah, abah, itu berarti keberadaanmu sama dengan tidak ada. Itulah sebabnya mari jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang asyik. Anak-anak rindu denganmu. Dia datang dari masjid langsung tiduran di pangkuanmu, berseloroh, bercerita, ayah, aku nggak punya peci, ayah, sandalku hilang di masjid, ayah, infaknya kurang.
Hari-hari ini adalah hari-hari yang kita butuhkan. Karena kasus LGBT dicatat lebih dari 70% terjadi pada anak laki-laki. Dan penyebab utama anak laki-laki menjadi korban atau menjadi LGBT karena fatherless. Dia kehilangan sosok ayah. Punya ayah, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin tahajud, tapi tidak asyik bagi anak-anak. Itulah sebabnya mari kita lihat contoh Nabi SAW. Apa kata Umar bin Abi Salamah? Umar bin Abi Salamah bukan anak kandung Nabi, anak dari Ummu Salamah yang Rasulullah SAW nikahi ibunya pada waktu hijrah. Apa kata Umar bin Abi Salamah? Bagaimana Nabi begitu asyik ketika mereka di sebuah kamar Rasulullah terhidangkan makanan untuk tamu. Tiba-tiba tangan mereka mulai mengobok-obok makanan yang disediakan untuk tamu. Dan ketika Rasulullah mendapati Umar bin Abi Salamah, apakah Rasulullah teriak, "Woi!" Apakah Rasulullah marah? "Woi!" Tidak sama sekali. Justru pertama sahabat mendengarkan ucapan ini dari Rasul. Apa yang keluar dari mulut Nabi? "Ya gulam." Masya Allah. Sahabat semua kaget. "Ya gulam." Kalau orang Jawa mengartikan ndu, orang Sunda mengartikan asep, orang Medan mengartikan butet. Begitu, benar dia berantakan makanan, benar dia obok-obok itu ruangan. Tapi Nabi berpikir substansif. Apa itu? Benar dia telah mengacaukan ruangan, tapi kadang-kadang kita lupa. Kita ini orang tua. Fungsi orang tua yang paling utama yang tidak boleh hilang adalah otoritatif. Di tangan kita perintah, di tangan kita larangan. Tapi kesalahan kita yang paling utama adalah melarang seorang anak seperti melarang seperti orang dewasa. Menyuruh seorang anak seperti menyuruh orang dewasa. Ini yang membuat kita orang tua baik tapi tidak asyik. Rasulullah SAW menegur Umar bin Abi Salamah, "Ya gulam." Ndu, wahai anak. Apa kata Nabi? "Samillaha." Substansif. Apa itu? Bacalah nama Allah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dari hadis ini bahwa doa makan yang paling utama cukup bismillah. Agar supaya level anak-anak tidak keberatan dan dia tidak langsung memasukkan makanan ke mulut tanpa membaca nama Allah. Apa kata Nabi berikutnya? "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Masya Allah. Nabi tidak teriak, Nabi tidak marah, tapi Nabi mengajarkan substansif bagi seorang anak. "Wa kul mimma yalik." Dan makanlah yang paling terdekat denganmu. Masya Allah. Betapa kangennya kita. Seperti apa yang terucap dari Nabi ketika menyampaikan perintah kepada anak-anak kita. Ingat, anak-anakmu milikmu, tapi dia makhluk yang bernyawa. Dia punya hati, dia punya rasa. Kita kehilangan contoh orang tua kita dahulu. Dulu orang tua kita jarang berteriak. Jika dia memerintah sesuatu, dia membisikkan kalimat perintah itu ke anaknya. "Ndu, sudah waktu sholat." Masya Allah. "Ayah, kenapa sih harus bisik-bisik? Ini buat kamu spesial." Bisikan itu membuat dia terasa dekat. Bisikan itu membuat dia spesial. Masya Allah. Apatah lagi bulan puasa ini. Banyak orang bertanya, bagaimana cara mendidik anak berpuasa di bulan Ramadan? Didiklah anakmu berpuasa seperti orang dewasa. Dia berpuasa sahur dengan kita, berbuka dengan kita. Tapi ketika dia haus, dia tidak teriak, dia datang ke ayahnya. "Ayah, aku nggak kuat, haus." Ajak anak itu ke kamar, beri dia minum, beri dia makan. Jangan sampai kakaknya tahu. Kalau dia tahu, pasti dibully adiknya. Jaga dia. Setelah dia makan, ingat nak, kamu memang belum wajib puasa. Tapi setelah kau minum ini, kau puasa lagi nak ya. Hormati yang berpuasa. Mungkin sampai 2 kali dia makan, tapi dia tetap berpuasa. Ketika dia berbuka puasa, dia punya moral. Hadir berbuka puasa. Saya puasa, cuma memang 3 kali sahurnya. Itu membuat dia percaya diri.
Kadang-kadang hati-hati Pak. Ramadan itu Pak, kalau baca hadis la takdob. Ini hadis semua anak-anak sekolah hafal. La takdob. Ausini ya Rasul, la takdob. 3 kali seorang sahabat minta nasihat kepada Nabi. Nabi hanya menjawab, la takdob, jangan suka marah. La takdob, jangan suka marah. La takdob walakal jannah, jangan marah, kamu pasti masuk surga. Coba Ramadan tahun ini, rumah tanpa teriakan. Rumah tanpa teriak-teriak, nggak enak Pak. Memang cenderung orang lapar, bawaannya marah. Justru itulah ujian pada bulan Ramadan. As-saum bimana imsak. Puasa makna hakikinya imsak, menahan diri. Tahan amarahmu. Jangan sampai anakku berkata, ayah jahat, ayah jahat, ayah jahat. Kau rajin tahajud, kau rajin tadarus, kau rajin ke masjid. Tapi kalau anakmu sudah berkata, kau ayah jahat, ayah jahat, itu akan terekam dalam memorinya ayah jahat. Mari jamaah sekalian, Ramadan ini bulan keluarga. Dekatkan anakmu dengan Al-Quran, yes. Dekatkan anakmu dengan masjid, yes. Tapi yang paling penting, bersabarlah dengan anak-anak. Kadang kita tidak adil, kadang kita tidak adil. Di jalan, dimanapun orang lain nginjak sepatu kita, orang lain nabrak kita, kita beri dia maaf. Tetapi kita kadang-kadang anak cuma dipanggil apa tidak menyaut, kita teriak kayak maling. Mari jamaah sekalian, itu darah dagingmu, darahnya ada pada darahmu, darahmu ada pada darahnya. Dan dia menjadi tanggung jawab kita yang paling penting di yaumil akhir kelak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Kau tidak akan ditanya tentang urusan-urusan yang bukan wewenangmu. Kau akan ditanya pasti tentang anakmu, tentang keluargamu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga anak-anakmu dari siksa api neraka. Mari jamaah sekalian, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik bagi keluargamu. Dia menemukan ayah yang bijak. Ayah, panggilan itu akan membuat umurmu bertambah. Karena dia tidak sekedar hormat, tapi dia bangga. Ayahnya tidak marah-marah lagi. Berjanjilah pada dirimu, berjanji pada dirimu, Ramadan tahun ini ya Allah, saya tidak akan memarahi anak saya. Saya tidak akan teriak-teriakin anak saya. Bersabarlah dengan anak-anakmu, bersabarlah dengan anak-anakmu. Bayangkan Nabi Nuh, anaknya diajak ikut naik perahu, tapi anaknya tetap bersih tegas dengan pendapatnya. Apakah Nuh menyumpahin anaknya? Ya bunayya irqab ma'ana, wahai anakku, naiklah bersama kami. Wala takum minal kafirin, jangan kamu ikut orang-orang kafir. Gelombang telah menutupi separuh bumi, tapi anaknya berkata, sa'awi ila jabal, saya akan naik bukit ini. Ya'simuni minal ma, saya pasti selamat dari air bah. Kata Nabi Nuh, la asimal yaum, hari ini tidak ada yang selamat illa marrahim, kecuali orang yang dikasihi Allah. Akhirnya gelombang besar memisahkan keduanya. Wa kana minal mugraqin, dan tenggelamlah anak Nabi Nuh itu, Kan'am. Apakah Nabi Nuh berkata, mampus lu, mati lu, anak kurang ajar? Tidak terucap dari mulut Nabi Nuh, malah dia mengangkat tangan. Ya Rabbi, inna bani min ahli, inna bani min ahli. Ya Allah, dia darah dagingku, dia putraku. Inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Engkau janjimu pasti benar, engkau hakim yang paling bijak. Kalau anakku mati tenggelam, ya Allah, ya Allah. Jamaah sekalian, mari panjangkan doamu, panjangkan doamu. Rabbana faghfir lana dzunubana wa israfana. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni sikap yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, termasuk amarah kami, ketidaksabaran kami pada anak-anak kami. Ya Rabb, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik, ayat terbaik
orang tua terbaik dibanggakan dan asyik bagi anak-anak kami. Fa'tabiru ya ulil albabi la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, sebelum kita berdoa di akhir khutbah kedua, khatib menyampaikan betapa indahnya sekiranya kita bisa sekualitas Ibrahim alaihissalam, dan betapa indahnya jika kita punya putra seperti Ismail alaihissalam. Bagaimana ketika perintah yang tidak pernah diturunkan pada manusia selain Ibrahim terucap dari mulut Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan Allah menyembelihmu. Fangdur madza tara, kira-kira bagaimana pendapatmu? Wahai ayah, jika anakmu telah dewasa, tidak semua perintah bisa kau langsung perintahkan pada anakmu. Otoritatif dirimu benar, kau ayah, kau boleh memerintah, tapi belajarlah dari Ibrahim. Dia berdialog dengan Ismail sampai dia bertanya, fangdur madza tara, kira-kira bagaimana pendapatmu nak? Ayo banyak berdialog dengan anak. Jangan suka banyak HP, buka WA, TikTok, YouTube, sementara kau jarang ngobrol dengan anakmu. Ayah yang paling miskin bukan kau tidak punya deposito. Ayah yang paling miskin bukan kau tidak punya tabungan. Ayah yang paling miskin, ayah yang tidak sanggup berdialog, bercengkerama dengan anak-anaknya. Jangan bangga Pak, kau dengan sujudmu, rukukmu, tapi kau tidak bisa berdialog dengan anakmu. Ibrahim begitu tenang, fangdur madza tara, karena anak itu terdidik dengan baik oleh Ibrahim, terutama oleh ibunya Hajar. Maka Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku. Kapan kita terakhir dipanggil oleh anak-anak kita dengan panggilan ya abati, wahai ayahku, ayah, ayah. Panggilan itu kita inginkan. Ketika mereka pulang masjid, ayah, Masya Allah, dia menganggap kita ada. Berapa banyak orang yang punya anak, tapi jarang dia mendengarkan kalimat panggilan ayah. Ya abatif alma tu'mar, wahai ayah, kerjakan kalau itu perintah Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, mudah-mudahan dengan izin Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kata para ulama, cari anak pintar banyak, cari anak hafal Quran banyak, cari anak sukses banyak, tapi cari anak sabar susah. Tidak sedikit orang tua menangis di Ramadan, besok mau Ramadan, sampai tadi siang nggak ada anak yang datang, apalagi telepon. Ya Allah. Fitnatul kibar, fitnah di hari tua. Kau masih hidup, tapi seperti sudah mati, tidak dianggap oleh anak-anakmu. Ya Allah. Itulah sebabnya mari Ramadan tahun ini back to home. Kau boleh datang ke masjid, boleh tarawih di masjid, boleh tadarus di masjid, tapi kembalilah ke rumah, karena itulah tanggung jawabmu. Mari jamaah sekalian, semoga anak-anak kita mereka bisa menghormati seorang ayah. Semoga anak-anak masih bisa menganggap seorang ayah, karena betul ibumu yang mengandungmu, ibumu yang melahirkanmu, ibumu yang menyusuimu. Tapi ingat nak, darah pada tubuhmu, darah ayahmu. Saat kau dilahirkan, ibumu lemah, ayahmu yang menggendongmu, memelukmu dengan cinta, mengucapkan kalimat tauhid di telinga kananmu. Betul ibumu menyusuimu sampai 2 tahun nak, tapi ayahmu, keringat kerja keras ayahmu yang membuat kau minum air susu itu nak. Jangan pernah melupakan seorang ayah nak.
ayah. Sebut nama itu sehingga dia tetap umur panjang dan bisa menikmati kalau dia punya seorang anak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya Allah ya anta ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, Ramadan di depan mata kami, ampuni kami ya Allah kalau kami lupa kami punya seorang ayah. Ya Allah, jika dia telah di alam baqa, di alam kubur ya Allah, izinkan kami terus melanjutkan amal baiknya, nasihat-nasihatnya ya Allah. Ya Allah, ampuni kami jika anak hanya menjadi fitnah bagi kami ya Allah. Ampuni ya Allah jika anak hanya bikin susah kami di hari tua kami ya Allah. Ampuni jika mulutnya pernah kasar kepada ayahnya. Ampuni jika mulutnya pernah kotor pada ibunya. Allahumma ya Allah, barik lana fi Sya'ban. Berkahi kami semua di ujung bulan Sya'ban ini ya Allah. Wa balikna Ramadan. Wabalikna Ramadan. Jangan kau ambil ayah jika dia masih hidup ya Allah. Beri kami kesempatan berbuat baik, menyempurnakan bakti di bulan Ramadan ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, innaka antas samiud du'a, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.